Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Jalil. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi fikih. Sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu bagaimana kabarnya hari ini semuanya. Tentu semuanya pasti baik-baik saja ya. Tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk beribadah, tetap semangat untuk beramal. Mari kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tentang membiasakan mengonsumsi minuman halal ya, membiasakan mengonsumsi minuman halal. Sebelumnya kita sudah bahas masalah minuman halal. Apa itu minuman halal, jenis-jenisnya, dasar hukumnya dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Oke, langsung saja ya. Membiasakan minuman halal ya. Kita tahu bahwa minuman halal itu kita harus pandai-pandai untuk memilih minuman ya, terutama minuman yang halal. Kita harus bisa memilih mana yang baik untuk kesehatan kita. Kenapa? Sesuatu yang halal kalau akan dimakan atau diminum masuk ke dalam tubuh kita, maka menjadikan tubuh kita menjadi sehat. Oke, sekarang kita bahas bagaimana cara-cara yang dapat dilakukan agar kita terbiasa mengonsumsi minuman halal. Cara apa saja yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama, membeli minuman dari tempat yang terpercaya atau sudah terjamin menjual minuman yang halal ya. Kita harus memilih tempat dulu ya, kalau mau membeli minum ya, dibiasakan ya, tempat toko atau warung atau ya pokoknya yang menjual itu sudah terpercaya, sudah terjamin lah bahwa minuman yang dijual itu adalah benar-benar minuman yang halal. Harus biasakan seperti itu. Jangan asal membeli minuman. Yang selanjutnya, apabila membeli minuman, hendaknya membeli di tempat orang muslim. Nah, beli minuman sebaiknya di tempat orang yang muslim. Jika terpaksa membeli di orang non muslim, dipastikan dulu minuman tersebut diperoleh dan diproses secara syariat Islam. Ya. Boleh membeli minuman di non muslim asalkan tahu proses atau caranya sesuai dengan cara-cara Islami, boleh. Selanjutnya ya, yaitu masih membiasakan mengonsumsi minuman halal, yaitu mendapatkan minuman dengan cara yang baik, tidak mencuri dan tidak merampas hak milik orang lain. Ini ya, ketika mendapatkan minuman harus dengan cara yang baik pula ya. Kalau caranya tidak baik, menjadikan minuman tersebut tidak halal lagi. Kemudian selanjutnya yaitu membeli minuman dengan uang yang diperoleh dengan cara yang benar dan halal pula, tidak hasil mencuri, merampok, berjudi maupun korupsi. Nah ini ya, uangnya harus diperoleh dengan cara halal juga. Nah, minumannya halal, tapi kalau uangnya haram, maka minumannya kalau diminum menjadi haram. Maka dari itu uangnya juga diperoleh dengan cara yang halal, biar minumannya menjadi halal kalau buat beli minuman. Yang selanjutnya yaitu menghindari minuman yang telah ada
ada dalil yang melarang untuk mengkonsumsinya, ya, menghindari. Kalau sudah ada dalil tentang minuman haram, minuman itu kok haram, maka kita harus menghindarinya, ya. Nah, sudah pasti dalil itu mengatakan bahwa minuman itu adalah haram, maka sebaiknya kita hindari. Jangan malah coba-coba seperti homer, minuman keras, dan lain-lainnya sebagainya yang sudah ada dalil atau aturan atau pedoman yang telah ditetapkan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Kalau sudah jelas bahwa minuman itu haram, maka kita harus menghindari sejauh-jauhnya. Yang selanjutnya adalah bergaul dengan orang yang baik, sehingga terjaga dari meminum yang haram. Ya, kalau pergaulan kita bergaul dengan orang-orang yang baik, yang tidak pernah meminum minuman haram, maka kita akan terbiasa. Nah, ini tema pada kesempatan kali ini adalah membiasakan. Nah, maka kita harus mengubah cara hidup kita apabila sering bergaul dengan orang-orang yang kurang baik di mata masyarakat. Maka kita harus bisa memilih bagaimana cara bergaul dengan yang baik. Loh, Pak, apakah harus dihindari terus? Ya, boleh bergaul, asalkan ketika bergaul itu dalam batas-batas tertentu saja, tapi tidak harus dijauhi secara keseluruhan. Selanjutnya, tata cara minum sesuai dengan anjuran Rasulullah, ya. Cara meminum sesuai dengan anjuran Rasulullah yaitu yang pertama, mulai dengan membaca basmalah dan berdoa, ya. Kita tahu bahwa kita setiap hari diajari bagaimana cara berdoa, doa mau makan atau minum, ya, dan membaca bismillah terlebih dahulu. Selanjutnya, hisaplah dan jangan minum sekali teguh, ya. Kalau minum misalkan 1 gelas langsung lek habis. Nah, tapi sedikit demi sedikit biar tidak tersedak. Nah, minumlah dengan 3 kali nafas, minimal 3 kali lah. 1 gelas langsung diminum lek bis. Nah, maka sedikit demi sedikit, minimal ngisap set napas dulu, lanjutkan lagi, dan seterusnya. Seperti itu, jangan tergesa-gesa lah intinya. Yang selanjutnya yaitu hindari minum sambil berdiri dan minum dari mulut timba. Maksudnya bagaimana? Nah, kalau sedang minum tidak boleh sambil berdiri. Paling tidak lah, ya, cari tempat duduk dulu baru minum. Atau tidak boleh minum dari mulut timba. Nah, langsung diminum misalkan dari, ya, mulut timbanya itu langsung diminum. Nah, jika tidak ada tempat yang patut untuk minum seperti cangkir, gelas, dan lain-lain, maka gunakanlah kedua tanganmu sebagai tempat minum. Nah, ini tapi dengan syarat tangannya harus cuci tangan dulu. Maka sebelum makan dan sebelum minum itu kan selalu cuci tangan. Maka boleh meminum. Zaman dulu itu banyak dicontohkan bahwa minum dari air, misalkan dari mata air itu mengalir, menginumnya seperti ini, ya, dari kedua tangan, karena tidak ada gelas dan tidak ada cangkir. Kalau sekarang sih banyak sekali gelas, tidak ada gelas, ada plastik. Nah, jadi kalau sekarang tidak mudah sekali mencari lah intinya tempat-tempat minum, sehingga jarang orang menggunakan pakai tangannya langsung. Itu adalah
tata cara minum sesuai dengan anjuran Rasulullah ya. Yang terakhir, setelah selesai minum semuanya, maka yang dibaca adalah doa. Doanya pasti alhamdulillahilladzi atau amana wasaqona wa ja'alana minal muslimin. Alhamdulillah, paling tidak baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, sudah cukup. Pada akhirnya ya, kalau sudah kita terbiasa mengonsumsi minuman halal, maka hikmah yang kita peroleh adalah yang pertama, terhindar dari murka Allah karena menjauhi larangannya. Kalau kita setiap hari menjauhi larangan Allah, pasti Allah tidak akan melaknat, tidak akan murka, tidak akan marah kepada kita, karena kita sudah berusaha menjauhi larangan-larangan Allah. Yang selanjutnya, hikmah mengonsumsi minuman halal adalah tubuh kita akan selalu sehat karena yang diminum adalah sesuatu yang baik. Nah, sesuatu yang baik kalau masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita menjadi sehat. Itulah yang diharapkan dari membiasakan mengkonsumsi minuman halal ini ya, sehingga menjadikan tubuh kita tetap sehat karena minumannya berasal dari minuman yang sehat atau yang baik. Yang selanjutnya yaitu akan menghasilkan hati dan pikiran yang bersih. Nah, hati dan pikiran kita ya, hati dan pikiran kita bersih karena mendapat curahan kasih sayang dari Allah ya. Karena minumnya halal, maka Allah memberikan kasih sayang atau rahmat ya, memberikan rahmat sehingga hati dan pikiran kita menjadi sehat. Selanjutnya yaitu akan diberi rezeki yang halal dan dilipat gandakan oleh Allah karena selalu mentaati Allah sebagai wujud rasa syukur. Karena kita sudah mengawali dengan bismillah, mengakhiri dengan alhamdulillah, maka Allah akan melapangkan rezeki kita ya, akan dilipat gandakan ya, dan karena kita selalu mentaati Allah ya, kita selalu bersyukur kepada Allah. Bagaimana biar kita selalu mengonsumsi minuman halal. Hikmah selanjutnya yaitu menunjukkan pada umat lain bahwa Islam adalah agama yang baik dan hanya mengajarkan kebaikan. Ini sudah jelas ya, umat Islam itu adalah agama yang baik ya. Bahwa namun ya, di dalam Islam selalu mengajarkan kepada umat-umatnya untuk selalu melaksanakan kebaikan, nah, terutama dalam minum, makan dan sebagainya. Itu semuanya ada aturannya, tidak asal ya. Karena kita sudah menganut agama Islam, maka kita harus mematuhi apa yang sudah diatur dalam syariat Islam. Selanjutnya, supaya doa dikabulkan oleh Allah. Kalau kita terbiasa minum minuman yang halal, otomatis doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Nah, karena hati dan pikiran kita bersih, maka ketika berdoa akan lebih cepat dikabulkan oleh Allah. Selanjutnya yaitu dijauhkan dari siksa api neraka. Ini ya, Allah akan menjauhkan kita dari api neraka apabila selalu mengonsumsi minuman halal. Nah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, yaitu siapa yang dagingnya tumbuh dari pekerjaan yang tidak halal, maka neraka pantas untuknya. Sudah jelas ini. Daging dari diri kita ini ada yang ditumbuhkan atau dari pekerjaan yang tidak halal,
mencarinya dengan tidak halal, maka pantas baginya adalah masuk neraka. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Hikmah selanjutnya yaitu minuman yang halal menumbuhkan perbuatan yang baik. Ya, kalau kita biasa minum yang halal, maka akan menumbuhkan jiwa kita, pikiran kita bersih, hati kita bersih. Akhirnya perbuatan yang kita lakukan adalah perbuatan yang baik. Ya, demikian ya penjelasan materi tentang mengkonsumsi minuman halal dan hikmah-hikmahnya atau manfaatnya yang dapat kita peroleh dalam mengonsumsi minuman halal. Demikian pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.